Langsung aja beritain masalah perkenalan ya. Kenalan dong. Sudah capek kita. Enggak, jadi kalau antara kita memang saling kenal, tapi di antara pemirsa yang kita menonton Langsung aja berita. Telah terjadi pembulian di SMA Binus karena ingin masuk geng, dari diikat tiang hingga di sudut rokok. Nah, gimana Bung Junet menanggapi tentang kejadian tersebut? Pernah ngerasain gak sih pembulian di sekolah gitu? kalau pembulian di sekolah kayak mana ya? Dibully itu seperti apa? Pembulian tuh kayak kata-kata atau fisik gitu biasanya? Kalau ngebully ya yang sering masuk berita tuh biasanya fisik sih. Kalau yang kata-kata itu kan biasanya masih bisa dibalas. Tapi kalau fisik itu jarang tuh ada yang balas tuh. Oke. Kayaknya nggak pernah ya. Masalahnya kan kita kalau pembulian tuh kan biasanya terpancing dengan kata-kata, dengan ejekan-ejekan gitu kan. Kalau saya enggak pengaruh yang begitu-gitu tuh, ejekan atau apa, kata-kata atau dibully lah, enggak ngaruh. Jadi kayaknya enggak pernah ngerasakan. Oke, tapi pernah ngelihat nggak pembulian itu terjadi waktu zamannya kita sekolah dulu? Pernah ngelihat. Fisik. Lebih ke tindakan ini sih, kayak teman mau duduk gitu digeser kursinya, ya kan? Itu termasuk pembulian. Itu kan bahaya juga tuh untuk tulang ekornya gitu kan. Ya sampai ada kejadian kan? Ya, tapi salutnya itu orang itu ngelawan. Ketika dibully dia langsung ngelawan. Nah, itu. Tapi kalau tadi kita ngelihat berita tersebut, jadi kan zamannya kan udah berubah ya. Dulu kan masih bisa dilawan dengan pembulian, tapi sekarang tuh bully tuh masih apa ya, mengerikan gitu. Ya. Kalau kita melihat kasusnya kan ini anak sebenarnya kayaknya kekurangan teman gitu kan. Kurangan teman, jadi dia pengen masuk geng lah. Pengen masuk geng. Nah, tapi ada syaratnya gitu. Syaratnya dia harus digembleng terlebih dahulu lah, kalau kita bilang digembleng, bagaimana caranya menjadi pria sejati gitu. Akhirnya ya ditampar-tampar mukamu kan. Nah, efek ditampar itu membuat bekas luka di mukanya. Ya. Nah, jadi istilah laki-laki itu tanpa luka berarti bukan lelaki. Nah, itulah jadi dasarnya kenapa dia pengen dibully dan masuk geng. Ini agak ngawur ya. Ini kalau diposting Anda bisa diserang nih. Karena Anda kok nyuditin korban gitu loh. Enggak, jadi begini. Jadi begini. Aku juga pernah merasakan punya geng kan. Cuma gengnya tuh lebih gimana gitu ya, kayak merangkul aja sebenarnya tanpa ada pembulian gitu. Nah, tapi lagi-lagi kan memang kita laki-laki butuh teman. Nah, otomatis kita harus bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam geng tersebut tuh. Nah, yang penting tanpa dasar pembulian itu seharusnya bisa, tanpa harus ada. Nah, jadi teman-teman tuh harus bisa melihat geng mana yang baik, geng mana yang buruk gitu kan. Ini tahu nggak nama geng mereka apa? Tahu, nama gengnya itu Suka-Suka Ria. Bukan dong, bukan. Oh, bukan. Bukan. Suka-suka Ria. Kasihan dong Ria direbutin. Nama gengnya aja sudah agak toksik. Dan ini geng tai. GT dibilang, jadi namanya gengnya tuh geng tai. Ya, kan kita... Ini sudah 9 generasi Pak bilang. Wow. Jadi memang kalau mau masuk geng ini itu persyaratannya mungkin ya udah tinggi-tinggi banget. Ya terus gimana ya? Lihat fenomena ini seharusnya ada tindakan dari sekolah lah ya. Nah, tindakan dari sekolah terkait dengan kekerasan dan perkumpulan kenakalan remaja seperti itu kan, itu sebenarnya sekolah sudah harus bisa melihat ini anak perilakunya seperti apa kan. Di sekolah kan tentu saja kita memiliki wali kelas yang bisa
langsung melihat siswa-siswanya, ada juga kesiswaan ya kan, melihat tingkah laku siswanya seperti apa. Nah ini kan melihat perilaku serta pergaulan teman-temannya seperti apa kan itu bisa terlihat ya kan. Kenakalan remaja tuh kan seperti berkelahi ya kan, berkelahi terus mengejek ya kan. Kalau kita dulu tuh biasanya kalau ada yang ngejek ya kita mewe aja tuh. Bu dia ngolok saya. Itu kan sudah menjadi salah satu langkah untuk mengetahui bahwasanya perilaku anak ini suka begini gitu kan. Itu sebenarnya bisa cuman ya zaman sekarang kayaknya beda sih Bang. Iya, soalnya itu, kan cepu-cepu bahasanya normatif aja, bahasa normatif yang seharusnya bisa dilakukan ya kan. Sekarang ini kan anak-anak kan cupu-cupu bangsat ya ceritanya ya. cupu-cupu bangsat. Iya, bisa di depan guru baik nih, sekalinya di belakang brengsek kan, itu bisa saja terjadi. Dan hampir kayaknya anak-anak sekarang kayak gitu ya. Ya tapi kalau ngelihat fenomena yang terjadi, kalaulah kita berbicara tadi geng tai itu sudah 9 turunan, sudah 9 generasi, sudah 9 tetap. Artinya kan ada 9 kali rekrutmen tuh. Dan kayaknya nampaknya aman-aman aja. Ya. Lah kok sekarang nggak aman gitu. Ya karena ketahuan bocor. Ketahuan di media sosial, anaknya sakit, ya ketahuan sudah gitu aja. Tapi ini kayaknya kalau yang dulu yang bikin geng pertama mikir kali ya itu. Ya, bikin yang geng pertama, jangan kau buat video gitu kan. Nanti ketahuan kita, bisa masuk penjara gitu kan. Ini kan ketahuan. Kalau enggak di dalam geng tersebut ada intelijennya. Ya kan? Bisa jadi kasusnya kayak teman saya dulu nih. Kenapa tuh, Pak? Jadi kan dulu kami SMP itu nonton ada namanya video bokep itu kan. Ya. Nah, jadi dia nonton bokep. Nah, tapi dia juga ngelapor guru. Nah, kan bisa jadi begitu kan. Akhirnya satu sekolah kena hukum ya kan. Nah, itu kan enggak pantas ya kan. Nah, itu aja memang. Mungkin yang ngerekam nih pengen terlihat keren kali ya. Akhirnya dia ya udahlah bocorin lah videonya keluar biar responnya, wih keren kali kok gengmu, bulinya. Kayaknya sih korbannya masuk rumah sakit gitu kan. Iya. Mau nak mau dia mengakui lah. Iya. Dia kenapa ternyata dia dibully gitu. Dan teman-teman yang di situ kayaknya HP-nya disita, dilihat ada videonya gitu kan. Ada dokumentasinya dalam perekrutan tersebut ya kan. Dan informasi terakhir Pak, anak-anaknya tuh semuanya tuh membuli sudah sudah di DO semua katanya. DO kan? Ya. Keren sih gengnya memang. Ya. Ada anaknya Ya, salah satu artis ya. Cuma namanya pembulian itu tidak bisa dibenarkan. Namanya kekerasan di dalam sekolah itu tidak bisa dibenarkan. Ya, kita kan namanya pelajar ya, tugas kita belajar gitu, bergaul gitu kan yang baik. Jangan ada namanya kekerasan, itu kan nggak baik. Nanti lulus dari sekolah bukan jadi Orang yang benar. bukan jadi orang yang benar ya kan. Seharusnya sekolah kan dasarnya kita sekolah itu kan bagaimana kita menjadi orang yang beradab ya kan, menjadi orang yang memiliki nilai sosial yang tinggi ya kan. Nah ini kita sekolah, keluar dari sekolah malah menjadi orang yang tidak beradab. Nah, itu kan yang tidak bagus begitu. Nice. Yalah, sebagai catatan bersama untuk evaluasi diri buat para remaja juga di seluruh Indonesia ya. Dimanapun berada, stoplah pembulian. Sudah, Anda tidak akan terlihat keren jika Anda melakukan pembulian berame-rame mengkroyok. Betul. Kalau mau keren, video dia ajak by one di atas ring. Iya, itu saya lakukan di sekolah. Oh iya. Ya, jadi ini cerita SMA ya. Ya, jadi saya kan dulu diejek tuh, masih awal-awal masuk sekolah tuh. Diajak apa tuh, Pak? Dibilang muka Michael Jackson. Tapi operasi plastik. Kan ini orang nggak kenal tiba-tiba nantang bicara begitu, dibilang Michael Jackson. Langsung saya ajak single, ya kan dalam kelas berdua. Nah gitu kan, jadi namanya
ini ya, nah, jadi teman-teman tuh ya, kalau namanya dibully jangan takut. Kalaupun nggak mampu melawan, laporkan saja ke gurunya gitu. Michael Jackson juga bilangnya nggak takut. Iya, nggak takut dulu. Jadi kalau kalian mampu melawan, nggak apa-apa, kita baku hantam saja gitu kan. Daripada ada dendam di antara kita, daripada kita harus dibilang, wih laki banget laki, bencong. Nah, kan kalau mau mengakui kita laki-laki, ayo berantem gitu. Tapi kalau nggak mampu atau melihat kondisi lawan kita ini terlalu besar, nggak usah gitu. Lebih baik lapor ke guru, ya kan? Intinya ketika Anda berada di posisi pembulian, lakukanlah sesuatu. Jangan diam dan jangan menerima Anda dibully. Jangan. Pokoknya jangan diam, jangan jangan takut lah istilahnya. Kan diam tuh kan artinya takut. Ya. Nah, kalau kita sudah takut, nah bakalan terus-menerus akan dilakukan pembulian terhadap kita. Oke lah guys, itu aja tentang berita hari ini. Terima kasih Bung Junet Sama-sama Bung Ambung sudah mau mengajak saya di podcast. Apa nih? Kejar Tayang ya? Kejar Tayang. Ini saya nih orang yang dari jauh ya, bukan orang asli Tarakan, tapi diajak podcast di Tarakan yang luar biasa. Kita memang di Kejar Tayang selalu apresiasi teman-teman yang jauh. Walaupun ini sudah syuting ketiga kali ya. Ya, syuting Insya Allah ini tayang. Ini syuting ketiga dan belum ada yang tayang. Nggak tahu kenapa. Nah, insya Allah yang ini tayang. Oke. Ini tayang. Saya jamin. Sama. Jadi begini, tunggu saya di Kejar Tayang. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tunggu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.